Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami gak mau dalam hidup kami gak menampilkan apapun selain daripada Engkau. Kami rindu melalui hidup kami, Engkau boleh nampak melalui setiap perbuatan, melalui setiap perkataan dan juga setiap hal yang kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan hidup kami berlalu begitu saja tanpa mempertunjukkan siapa Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami ingin kembali sama-sama duduk diam, belajar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Tuhan yang boleh memberikan setiap kami hikmat dan juga pengertian. Supaya melaluinya kami pun boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh memberikan kami fokus bagi hati dan pikiran kami. Supaya ketika kami mendengar firman Tuhan pagi hari ini, boleh ada satu kekuatan baru dan juga boleh ada satu tuntunan yang baru yang boleh menuntun kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu yang berharga ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini supaya boleh menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang siap mendengar firman Tuhan, kita siap dan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Rada belakang. Thank you. Selamat pagi servers. Oke, pagi hari ini kita masih melanjutkan tema yang kita renungkan sepanjang 1 bulan ini. Bagaimana kita rindu melihat apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita teman-teman ya. Bulan ini gereja kita sedang ada di dalam bulan misi dan yuk kita sama-sama merenungkan kembali apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi gerejanya. Teman-teman, pagi hari ini kita akan merenungkan satu buah tema yaitu Be a Witness. Be a Witness. Nah, sebelum kita merenungkan bagian ini, aku mau ajak kita buka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Pasal yang pertama ayat yang ke-8. Udah ketemu? Karena pagi hari ini hanya satu ayat yang menjadi bahan perenungan firman kita. Yuk kita sama-sama baca ayat ini sama-sama. Karena hanya satu ayat. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, ya sebelum bicara tentang menjadi saksi teman-teman, aku ingin nanya sama teman-teman semuanya. Siapa di sini yang tahu apa panggilan hidup teman-teman? Siapa di sini yang tahu apa panggilan hidup teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang sudah menemukan mungkin panggilan hidup saya apa? Saya sudah jelas menjalani hidup yang saya jalani sekarang sesuai dengan panggilannya Tuhan. Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu, boleh angkat tangannya. Ada? Cuman si Gaby ini yang tahu nih. Atau mungkin masih berpikir gitu, masih merenungkan kira-kira Tuhan apa ya panggilan hidup saya hari ini ya. Tadi Ciyunike ketika memimpin kita mungkin sempat di-mention juga ya. Maksudnya kita di dunia ini Tuhan tempatkan dengan berbagai macam peran. Dengan berbagai macam panggilan yang Tuhan juga sudah berikan secara spesifik dalam hidup kita. Kita mungkin dipanggil menjadi seorang pekerja, baik itu dalam wirausaha, sebagai seorang karyawan ke depannya. Tapi
apa yang kita ingin jalani dalam hidup ini bukan hanya sekedar bicara tentang sebuah profesi, teman-teman. Yang membedakan hidup kita menjalani panggilan Tuhan adalah kita tahu apa yang mau Tuhan kerjakan melalui hidup kita, tidak hanya sebatas profesi yang kita jalani. Nah, kalau hari ini teman-teman mungkin bertanya gitu, apa ya panggilan hidup saya hari ini ya? Nah, teman-teman, ibarat kata kalau saya punya gelas ini ya, gelas plastik ini. Kalau gelas plastik ini belum ada namanya, kemudian saya tunjukin, nggak tahu juga fungsinya, kita bisa mendebak-nebak fungsi gelas ini, bener? Fungsi benda ini, bukan gelas ya. Kalau kita nggak tahu ini namanya gelas plastik, kita akan mendebak-nebak benda ini fungsinya apa. Bisa ditaruh air, bisa ditaruh barang apapun, bener nggak? Bisa ditaruh seperti koin, pasir, atau apapun itu. Benar nggak? Tapi kalau kita ketemu sama yang buat benda ini, kita bisa dikasih tahu kan, nama benda ini apa sih? Fungsi benda ini apa sih? Benar nggak? Kalau misalkan ada yang membuat gelas plastik ini datang dan kasih tahu ini namanya gelas plastik, ya, bukan benda untuk menaruh koin atau benda-benda lainnya. Ini benda untuk menaruh yang namanya air, namanya gelas plastik. Nah, sama dengan hidup kita, teman-teman. Kalau hari ini teman-teman mungkin masih menggumulkan, berpikir tentang panggilan Tuhan dalam hidup teman-teman, teman-teman tanya kepada pencipta kita, yaitu kepada Tuhan. Supaya kita bisa tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Nah, teman-teman, berbicara tentang panggilan, tahukah teman-teman sebenarnya setiap kita ketika menjadi orang-orang percaya, sudah ada satu panggilan spesifik yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Sudah ada satu panggilan spesifik yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Kalau hari ini teman-teman nggak tahu gitu ya, panggilan dalam hidup kalian apa, tapi sebenarnya sudah ada satu yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita orang-orang percaya. Dan panggilan itu adalah menjadi saksinya Tuhan. Ini adalah panggilan pertama yang kita terima mula-mula ketika kita percaya kepada Tuhan, teman-teman. Dan berbicara menjadi seorang saksi Tuhan, ya, ini menjadi sebuah panggilan yang berharga untuk setiap kita. Memang setiap orang percaya memiliki panggilan ini. Tetapi ketika panggilan itu diberikan mula-mula kepada murid-murid Tuhan Yesus, mereka bisa menerima dan juga melihat panggilan ini sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dan oleh karenanya murid-murid menjalani seluruh kehidupan mereka sampai akhir memberitakan siapa Tuhan dalam hidup mereka. Nah, teman-teman, pagi hari ini kalau kita bicara tentang be a witness, menjadi seorang saksi, aku ingin mengajak kita melihat ada 4 hal penting, ya. Ada 4 hal penting tentang menjadi seorang saksi. Dan hal yang pertama tentunya ini adalah panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya tanpa terkecuali. Seperti yang barusan aku bilang, bahwa di saat kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka inilah panggilan yang Tuhan berikan pertama kali. Orang-orang yang menerima panggilan ini, ya, menjadi saksi Tuhan, itu menjadi sebuah panggilan yang spesifik dan juga berharga dalam hidup kita. Ada di sini yang pernah menonton film tentang persidangan? Ada yang pernah menonton film atau serial atau apapun itu, pernah menyaksikan tentang persidangan ya? Kalau 2 tahun lalu itu ada sebuah persidangan yang cukup rame di media sosial. Nggak tahu, tapi mungkin teman-teman ada yang sebagian besar nggak mengikuti persidangan antara Johnny Depp dan juga Amber Heard gitu. 2 tahun lalu persidangan ini sangat rame gitu. Setiap kali sidang ini dimunculkan ya, sidang ini dilakukan, itu ditayangin live di TV-TV supaya orang bisa melihat dan nonton sidang ini. Nah, teman-teman kalau pernah menonton film, entah itu sidang langsung juga ya, dan teman-teman menemukan, melihat ada seorang saksi di sebuah persidangan, maka saksi itu menjadi salah satu orang yang penting, berperan penting di dalam persidangan. Kenapa penting? Karena begini teman-teman,
Ketika orang itu bersaksi, pertama-tama sebelum orang itu bersaksi, ia disumpah, benar? Ia disumpah, ia akan mengatakan yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Apa yang ia alami dan ia saksikan. Nah, ketika saksi ini tidak menjalankan perannya dengan baik, maka itu akan mengubah nasib orang yang pada saat itu sedang disidang. Benar nggak? Maka dari itu, seorang saksi itu adalah seorang yang berperan penting di dalam sebuah persidangan. Kalau kita melihat hidup kita hari ini sebagai saksinya Tuhan, maka kita pun melalui hidup kita perlu menyaksikan siapa Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan, dan juga membuat orang bisa mengenal, bisa melihat Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tapi masalahnya gini teman-teman, masalahnya adalah seringkali kita nggak sungguh-sungguh menjadi seorang saksi. Seringkali yang kita lakukan itu lebih cenderung mempertontonkan, menunjukkan siapa diri kita di hadapan orang lain. Ketika kita hadir di dalam lingkungan kita, di mana kita berada, ketika kita menjalani kehidupan baik itu sekolah kita, atau mungkin pekerjaan kita, dan bahkan orang-orang di zaman sekarang, mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa saya. Supaya orang semakin mengenal saya, supaya orang makin tahu siapa saya, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya achieve dalam hidup ini. Tapi bicara tentang saksi, justru seharusnya itu kita lihat dengan sebaliknya. Melalui segala hal yang kita lakukan, seharusnya orang bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Tapi bukan berarti ketika bicara tentang saksi, bukan berarti oh ya udah saya hidup biasa-biasa saja, saya nggak perlu achieve apapun, saya nggak perlu dikenal orang. No, tapi teman-teman gini loh, fokus dari menjadi seorang saksi adalah Tuhan, bukan diri kita. Dan ketika kita dipercaya Tuhan, diberkati Tuhan dengan segala berkat dan juga karunia-Nya, maka kita dapat menunjukkan kepada orang-orang bahwa ini bukan saya, tapi ini Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang bekerja melalui hidup saya. Dan inilah panggilan setiap kita teman-teman. Melalui panggilan ini, Tuhan rindu kita menyaksikan Allah yang bekerja melalui hidup kita. Dalam setiap hal yang teman-teman hari ini lakukan, mungkin sebagian besar dari teman-teman ini adalah pelajar. Melalui kehidupan yang kalian lakukan sebagai pelajar, orang-orang bisa mengenal dan melihat Allah yang bekerja. Dan teman-teman, bicara menjadi seorang saksi, tentunya salah satu jalan yang pasti akan kita tempuh adalah jalan penderitaan. Nah, teman-teman bicara penderitaan, aku gak pengen membayangkan penderitaan seperti yang murid-murid rasul-rasul itu alami. Kalau kita membayangkan penderitaan seperti yang murid-murid rasul-rasul alami, mungkin ya, sebagian besar dari kita hari ini, kita akan takut. Aduh gak mau deh jadi saksi Tuhan kalau harus berakhir demikian. Tapi begini teman-teman, kalau melihat dengan konteks hari ini, kehidupan teman-teman hari ini ya, bicara tentang penderitaan ini, sebenarnya hal ini gak jauh kok dari hidup kita. Kita gak perlu membayangkan hidup kita yang kayaknya harus seperti rasul-rasul yang ditolak, dilempar batu, mengalami penderitaan, masuk penjara, atau bahkan sampai ada yang dibunuh karena memberitakan firman Tuhan, karena menjadi saksinya Tuhan. Enggak, kita gak perlu berpikir sejauh itu, kita melihat hidup kita hari ini. Teman-teman, seberapa banyak di dalam hidup kalian, ketika orang tahu kalian adalah orang Kristen, kalian mengalami sebuah perubahan sikap, perubahan treatment. Seberapa banyak dalam hidup kalian ketika orang lain tahu kalian adalah orang Kristen, kalian mengalami perubahan treatment perilaku dari orang lain. Ketika bicara menjadi seorang saksi teman-teman, itu gak bicara seperti yang jauh tadi, yang tadi aku coba perlihatkan. Tapi begini loh teman-teman, ketika kalian menjadi seorang pelajar ya di sekolah kalian, kalian mungkin punya sebuah lingkungan teman bermain yang begitu asik,
yang begitu seru dan kalian di dalamnya berani melakukan apapun. Ya. Tapi ketika kalian sadar panggilan kalian pertama-tama adalah menjadi saksi Tuhan, kemudian kalian memilih untuk tidak lagi melakukan apa yang menjadi kebiasaan dari kelompok bermain kalian. Misalnya, ya, kelompok bermain kalian mudah sekali mengucapkan kata kasar atau mudah sekali membuli teman-teman orang lain dan kalian berhenti melakukan itu. Kira-kira apa yang akan dialami? Tentunya kalian mungkin akan ditanya kenapa nggak seasik dulu gitu mungkin ya. Kok nggak asik lagi sih, kok nggak mau seru-seruan bareng lagi, nggak mau ngomong kasar lagi dan melakukan hal-hal lainnya. Teman-teman, mungkin kita akan menerima yang namanya ejekan, mungkin bahkan kita mungkin akan nggak diajak main lagi karena kita juga merubah sikap kita di dalam kelompok tersebut. Atau mungkin ketika teman-teman di kelas ya, kalian berada di sebuah pertemanan yang hobi dan jago banget buat nyontek. Bahkan kalau misalkan teman-teman pernah nonton film kalau nggak salah namanya Bad Genius dari film Thailand ya. Trik Bad Genius itu sebenarnya bukan trik-trik yang baru buat kalian. Kalian udah tahu cara nyonteknya. Tapi satu titik kalian sadar panggilan kalian sebagai murid, sebagai saksi Tuhan, kalian berhenti melakukan itu. Dan mungkin orang-orang yang biasa mendapat jawaban dari kita, yang biasa nyontek bareng, mungkin akan merubah sikapnya, bukan? Mungkin mereka akan jadi sinis, akan ngejek juga, ngejauhin, gak mau lagi temenan. Teman-teman, bicara tentang penderitaan, sesungguhnya dari contoh-contoh barusan, itu termasuk menjadi salah satu penderitaan yang dapat kita alami ketika kita menjadi saksinya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak usah kita bicara tentang sebuah penderitaan yang rasanya menyangkut hidup dan mati kita. Tetapi kalau kita bicara menjadi seorang saksi Tuhan, even kelak ketika kalian sudah ada di dalam dunia bekerja, seberapa banyak orang di dalam dunia ini yang lebih menunjukkan cara kerja yang, oh kalau lu gak begini, lu gak akan bisa sukses. Kalau lu gak begini di umur 25, gimana caranya bisa punya tabungan 3 digit misalnya. Sementara ketika kita bicara menjadi saksi Tuhan, bukankah dengan cara seperti itu Tuhan tidak ingin kita hidup dengan seperti dunia. Tuhan ingin kita hidup menjadi saksi Tuhan, ya, tidak menyerupai dunia ini, tapi kita menyatakan ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Teman-teman, mungkin contoh-contoh lainnya teman-teman bisa bayangin ya, apa yang mungkin kalian alami dalam lingkungan ini. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat sama-sama, menjadi saksi Tuhan adalah sebuah tantangan untuk kita jalani terlepas dari penderitaan dalam tanda kutip yang akan kita terima dalam hidup kita. Penolakan dan setiap sikap lainnya yang mungkin orang-orang tidak dapat mengerti kenapa kita melakukan itu. Tetapi dengan hidup yang kita tunjukkan, itu menjadi sebuah hidup yang menyaksikan Tuhan yang kita sembah dan kita percaya. Teman-teman, untuk melakukan hal-hal tadi itu gak mudah. Sama sekali tidak mudah. Apalagi kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita. Tapi di dalam Kisah Rasul, sepanjang kitab Kisah Rasul, kalau teman-teman sudah pernah baca atau mau membacanya setelah ini, sangat welcome. Teman-teman akan menyaksikan bagaimana pekerjaan dari Allah Roh Kudus yang bekerja melalui kehidupan para rasul dan melakukan banyak hal yang luar biasa. Kalau teman-teman pernah baca kisah lanjutan dari pasal 1 ke pasal 2 sampai pasal 5. Teman-teman, kalian akan menemukan bagaimana Roh Kudus itu sangat-sangat bekerja dan ini bukan sesuatu yang
sepertinya angan-angan belaka ketika Tuhan menjanjikan seorang penolong. Ketika Tuhan menjanjikan seorang penolong bagi para murid, dan di sana dikatakan di ayat 8, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Mereka sungguh-sungguh menerima kuasa itu, teman-teman. Petrus punya kuasa menyembuhkan orang yang lumpuh. Bahkan bagi kebanyakan orang pada saat itu, mereka rela membaringkan dirinya di jalan, supaya ketika Petrus berjalan, bayangannya menyentuh mereka, mereka mengalami kesembuhan. Ketika Petrus berkhotbah kepada orang-orang banyak, ada ribuan orang yang menyerahkan dirinya dan percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika Petrus masuk ke dalam penjara, Petrus keluar dengan cara yang di luar bayangan kita. Pintu-pintu penjara terbuka dan Petrus hanya melangkah keluar seperti orang yang biasanya, yang umumnya berjalan. Tidak perlu seperti harus dibebaskan dalam film-film yang kayaknya membebaskan orang dalam penjara itu susah. Tapi enggak, Petrus merasakan penjara yang tiba-tiba pintunya terbuka, tidak ada penjaga yang menjaga, kemudian dia bisa keluar dengan pimpinan seorang malaikat. Teman-teman, semua pekerjaan ini itu tidak akan mungkin dapat terjadi tanpa kuasa dari Allah Roh Kudus. Dan kalau hari ini teman-teman bingung, teman-teman gak tahu gimana saya bisa menyaksikan Tuhan dalam hidup saya, teman-teman perlu ingat bahwa dengan kuasa Allah Roh Kuduslah kita dimampukan menjadi saksinya Tuhan. Even di pikiran kita gak mungkin, kita gak ngebayangin, Tuhan gimana caranya kalau saya bisa sukses dalam sekolah saya tanpa saya harus bekerja sama setiap kali ulangan. Tuhan gimana caranya saya bisa sukses di kemudian hari kalau saya nggak mengikuti cara dunia. Gimana caranya saya bisa sukses? Teman-teman, semuanya kalau kita hanya pikirkan dengan apa yang ada dalam pikiran kita, hikmat kita, itu nggak akan bisa terjadi. Tapi ketika kita tahu bahwa ada kuasa Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, dan Tuhan bekerja dengan setia dalam hidup kita, maka kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi yang nyata dan juga berperan menjadi berkat dimanapun kita berada. Even kita gak perlu kasih tahu saya orang Kristen, tapi orang bisa melihat apa yang kita lakukan sebagai bukti nyata Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan satu hal terakhir, teman-teman, kita perlu menyadari bahwa semua orang di dalam dunia ini yang belum mengenal Tuhan, mereka adalah orang-orang yang memerlukan saksi-saksinya Tuhan. Kalau kita melihat jumlah orang di dalam dunia ini, bukankah kita bisa melihat kekristenan itu bukan jumlah yang dominan di hari-hari ini? Oleh karena itu kita perlu sadar bahwa ada begitu banyak orang yang sungguh memerlukan kabar baik itu melalui hidup kita. Ada banyak bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, yang belum tahu dan belum pernah dengar siapa Tuhan. Dan belum tahu, belum pernah melihat apa yang Tuhan mampu lakukan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Untuk itulah hari ini kita dipanggil menjadi saksi Tuhan. Teman-teman mungkin gak pernah tahu besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi kalian akan ketemu dengan siapa. Tapi ketika kalian menjadi saksi Tuhan, maka kalian akan menemukan bagaimana Tuhan yang bekerja untuk kalian menyatakan dirinya, menyatakan Tuhan Yesus melalui hidup yang kalian jalani. Dan semua ini teman-teman, semua ini ya menjadi saksi Tuhan. Sebenarnya aku gak lagi pengen ngasih tahu ke teman-teman, ayo kita gabung, kita ikut bermisi, kita pergi ke pedalaman, kita pergi ke tempat-tempat yang belum kenal Tuhan. Enggak. Pagi hari ini cuma ada satu message yang aku ingin bagiin ke teman-teman. Kalau ya aku gambarin hidup kita
dengan tiga tempat ini. Misalnya di dalam keluarga, gereja, dan sekolah. Kebanyakan anak-anak Tuhan hari ini, teman-teman, menjadi anak Tuhan, menjadi saksi Tuhan, hanya di mana? Di gereja. Padahal di dalam gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Di dalam keluarga kita yang terdekat, mungkin kita nggak menjadi saksi Tuhan di sana. Di dalam sekolah kita, orang-orang yang mungkin banyak belum mengenal Tuhan, atau di dalam lingkungan pekerjaan kita, ada banyak orang-orang yang belum tahu siapa Tuhan Yesus. Kita nggak jadi saksi Tuhan di sana. Teman-teman, aku ingat ketika sekitar 8 tahun lalu ketika aku ngegumulin panggilan Tuhan, di dalam momen pergumulan ketika ada satu buah retreat yang aku ikuti. Waktu itu retreatnya di Bogor, ya. Dan ada satu malam di mana kita semua diajak doa gitu. Diajak doa. Dan ketika doa, itu doanya di area balkon gitu. Kemudian ketika berdoa, pada saat itu memang spesifik aku mendoakan tentang panggilan Tuhan. Tuhan, tolong kasih sebuah tanda gitu. Kasih sebuah tanda, kasih sebuah jawaban supaya aku bisa tahu apakah Tuhan manggil aku benar-benar atau enggak. Nah, teman-teman, ketika aku sedang berdoa, ya, memang pada saat itu bisa melihat pemandangan kota Bogor ceritanya. Dan aku melihat bahwa ketika sambil berdoa, memang ada begitu banyak pemandangan malam kota Bogor yang lampu-lampunya banyak, bagus. Tapi teman-teman, ada satu titik cahaya yang pada saat itu tuh entah kenapa menarik perhatian gitu. Karena itu cukup terang, tapi itu cahayanya beda sendiri gitu. Jadi misalnya ini adalah landscape atau misalkan pemandangan malam kota Bogor, lampunya banyak. Dan cahaya itu tuh ada di atasnya gitu. Karena itu memang ada bukit-bukit di sana, di belakangnya. Dan cahaya itu tuh ada di bukit di atas kota Bogor. Dan waktu itu ngeliatin terus cahaya itu. Dan di momen itu Tuhan ngasih lihat gitu. Dan menjawab apa yang menjadi ketakutanku pada saat itu. Teman-teman, yang menjadi ketakutanku pada saat itu salah satunya ya, ketika jawab panggilan Tuhan adalah ketika misalnya one day Tuhan utus aku ke tempat yang aku nggak tahu ada di mana, yang antah berantah, dan aku harus mengabarkan Injil di sana. Tuhan, aku nggak mau. Nah, di dalam momen itu Tuhan bicara. Sebenarnya kalau bicara menjadi seorang terang itu paling dipakai di mana sih? Terang kalau kita nyalain, misalnya hari ini ya. Kalau sekarang saya nyalain flash lampu, ngefek nggak di ruangan yang terang begini? Hah? Nggak ngefek, bener nggak sih? Coba boleh nggak Deo matiin lampunya semuanya? Kalau sekarang semuanya gelap, kemudian ada satu cahaya aja di sini ya, teman-teman jadi bisa melihat bukan cahaya itu? Boleh dinyalain lagi? Thank you. Kalau kita menjadi saksinya Tuhan, kita tahu diri kita adalah terangnya dunia, maka bukankah tempat yang gelap itu menjadi tempat yang paling baik untuk kita menjadi terang? Dan disitulah Tuhan tuh jawab ketakutanku. Dan disitu aku sadar, iya ya, ngapain ya kalau saya ada di dalam tempat, lingkungan yang dimana orang-orang sudah kenal Tuhan, sudah tahu dan di dalamnya itu ada banyak orang-orang yang sudah percaya Tuhan, tapi justru ada banyak tempat yang ada di luar yang belum mengenal Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah belajar menjadi seorang anak Tuhan yang hidup benar.
Menjadi seorang saksi gak perlu bicara jauh tentang bagaimana kita bisa pergi ke tempat-tempat yang tadi belum kenal Tuhan. Tapi sadarkah teman-teman, di dalam hidup kita gak perlu jauh-jauh, di dalam sekolah, kuliah, dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarga, ada orang-orang yang belum tahu siapa Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang belum kenal siapa Tuhan Yesus. Tapi apakah hidup kita hari ini menunjukkan hidup yang mensaksikan Tuhan, menyaksikan Tuhan di dalam hidup kita? Atau jangan-jangan ketika saya di gereja memang saya jadi anak Tuhan yang benar. Tapi ketika saya keluar dari gereja, saya kembali ke kehidupan saya masing-masing, saya nggak menjadi anak Tuhan yang benar. Saya ikut seperti apa yang dunia lakukan. Saya berusaha menjadi seasik orang-orang di sekitar saya supaya saya diterima, supaya saya dikenal baik. Tapi bukankah menjadi seorang anak Tuhan yang benar ini menjadi sebuah langkah yang paling pertama yang perlu kita lakukan untuk menjadi saksinya Tuhan. Teman-teman, saat kita semua menyadari kita ini adalah saksinya Tuhan, maka seharusnya hidup yang kita jalani menjadi anak-anak Tuhan adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menjadi saksinya. Mungkin di kemudian hari Tuhan memberikan panggilan yang lebih spesifik bagi hidup teman-teman. Tetapi semua itu akan diawali dengan kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ada dua hal singkat yang ingin aku bagikan. Gimana kita bisa belajar menjadi anak-anak Tuhan yang benar? Ya, yang pertama jelas jawabannya kita perlu bangun hidup rohani kita. Kenapa? Karena dengan membangun hidup rohani kita belajar semakin mengenal siapa Tuhan. Kita belajar semakin mengenal apa yang menjadi kerinduan dan juga rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita gak pengen teman-teman, dalam hidup ini kita menunjukkan sesuatu yang berkontradiktif, yang bertolak belakang dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita ada di gereja, ada di keluarga mungkin, kita menjadi seorang anak Tuhan. Kita hidupnya benar. Tetapi ketika kita keluar dari tempat itu, kita justru menunjukkan hidup yang bertolak belakang. Tuhan gak pengen, benar? Tuhan pengen kita saat tahu siapa Tuhan, kenal siapa Tuhan, kita menunjukkan siapa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ada seorang misionaris yang pernah bilang gini teman-teman, namanya Henry Martin. Ya, saat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, ya, saat kita semakin mengenal siapa Tuhan, seharusnya semangat misinya Tuhan itu terus semakin ada dalam hidup kita. Karena Tuhan rindu untuk mencari orang-orang yang hilang. Tuhan rindu untuk datang kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan semangat itulah yang akan kita dapatkan semakin kita mengenal Tuhan. Semakin kita punya kerinduan yang sama seperti Tuhan untuk menjangkau, mencari orang-orang di luar sana. Dan hal yang kedua teman-teman, hal sederhana yang bisa kita lakukan, belajar layanilah sesamamu. Teman-teman, tadi aku sempat bilang, di tengah dunia yang kita hidupi saat ini, entah teman-teman sadar atau tidak sadar, setiap orang itu punya lombanya masing-masing. Punya lomba masing-masing untuk menunjukkan siapa dirinya dan juga mencapai apa yang menjadi harapan, goals, cita-cita dalam hidup setiap orang. Gak jarang orang itu mengorbankan sesamanya demi mencapai goalnya. Gak jarang sikut-sikutan, tendang-tendangan, tusuk-tusukan itu terjadi. Ya, bahkan gak usah ngomong kayak gitu deh. Gak jarang demi mencapai tujuannya, orang itu gak peduli sama yang lain. Jangankan ngomong sikut-sikutan, buat peduli ke sesamanya, ya itu enggak. Karena fokusnya adalah goal hidupnya. Nah, teman-teman, kalau kita hanya punya fokus mencapai apa yang menjadi goal tujuan hidup kita sendiri, tanpa kita peduli dengan sesama kita, bagaimana kita bisa menyaksikan Kristus, menyaksikan Tuhan
yang sudah datang ke dalam dunia, yang justru rela melayani banyak orang, bahkan ia rela untuk disalib bagi setiap kita. Teman-teman, bukankah apa yang Kristus lakukan perlu kita juga belajar lakukan melalui hal-hal yang sederhana? Kalau kita sulit untuk melayani sesama kita, maka kita pun akan lebih sulit untuk melangkah keluar dan juga untuk menjangkau orang-orang yang lebih jauh yang tidak ada di sekitar kita. Maka dari itu kita perlu belajar melalui orang-orang terdekat yang Tuhan tempatkan. Kita bisa belajar melatih bagaimana kita bisa melayani sesama, kita bisa berbuat baik kepada sesama, dan itulah yang akan membuat kita nggak menjadi hanya fokus kepada diri kita, tapi kita bisa belajar kalau Tuhan peduli kepada sesama manusia, kepada manusia, maka kita pun juga mau peduli terhadap sesama manusia, bukan hanya tentang diri kita. Teman-teman, di akhir perenungan firman pada pagi hari ini, ada satu kalimat ini yang waktu itu ketika belajar yang namanya ibadah, ya, kalimat ini muncul. Dan ini sangat memberkati buat aku pribadi. Kalimatnya sederhana, bilang kita tidak dapat meminta seseorang untuk pergi ke tempat yang kita tidak pernah kunjungi sebelumnya. Terus apa hubungannya kok dengan menjadi seorang saksi? Teman-teman, pertanyaannya sederhana buat setiap kita. Apakah hari ini teman-teman sudah mengalami Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup kalian? Apakah teman-teman sudah mengalami Allah yang hidup, yang berkuasa, bekerja secara nyata di dalam hidup kalian? Kalau jawabannya belum, maka no wonder kita pun akan sulit untuk membawa orang kenal Tuhan. Karena kita gak benar-benar mengalami Tuhan yang begitu berharga, Tuhan yang sangat-sangat berarti buat hidup saya, dan kita rindu untuk membawanya kepada orang lain yang belum mengalaminya. Dan maka dari itu kita perlu sungguh-sungguh melihat hidup kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa mengalami Tuhan yang bekerja dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, kita merasakan sebuah relasi yang indah bersama dengan Tuhan yang sudah hidup dan mati buat hidup saya. Maka kita baru bisa membawa kabar baik itu kepada orang lain. Karena sesungguhnya menjadi seorang saksi itu sesederhana seperti seorang pengemis yang memberitahu teman-teman pengemisnya kepada siapa ia harus meminta sepotong roti. Ketika seorang pengemis datang dan juga mendapatkan sebuah roti, makanan bagi hidupnya, ia akan berbagi kepada orang-orang lain supaya mereka bisa tahu, ini loh tempat, ini loh rumah saya dapat makanan. Tapi kalau itu nggak dialami dalam hidup kita nggak mengalami betapa indahnya tinggal dan hidup bersama dengan Tuhan, maka kita pun mungkin akan sulit untuk membawa orang-orang lain bisa bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari teman-teman, kita melihat kembali hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita sudah menjadi suatu hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjadi seorang anak Tuhan yang benar? Kita baca ayat ini sama-sama yuk, terakhir. Kisah Rasul 4 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini adalah pernyataan para rasul ketika mereka mengalami penolakan pada saat itu. Mereka diminta untuk berhenti mengabarkan Injil. Tapi perkataan ini muncul. Kenapa? Karena mereka gak bisa diem
mereka nggak ngapa-ngapain. Di saat mereka sudah merasakan suatu persekutuan, suatu relasi yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Dan mereka rindu apa yang sudah mereka alami dalam hidup mereka, apa yang sudah mereka rasakan dalam hidup mereka, mereka bisa bawa dan juga bisa memperkenalkan bagi orang-orang supaya mereka semua bisa sama-sama mengalami bagaimana Tuhan yang berkuasa, yang hidup, yang mengubah, mentransformasi hidup mereka untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa umur bukanlah sebuah penghalang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kami. Walaupun kami masih muda, kami percaya Tuhan mampu bekerja melalui hidup kami. Namun kami lupa ya Tuhan, bahwa pada mulanya Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi Tuhan. Saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya ada satu panggilan yang telah Tuhan berikan untuk kami menjadi saksinya Tuhan. Tuhan melalui firman pada pagi hari ini, mampukanlah anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk dapat hidup menjadi seorang anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk dapat menyatakan siapa Engkau yang bekerja, yang mentransformasi dan mengubah hidup kami. Ada begitu banyak berkat dan juga anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami, yang sudah kami alami. Namun biarlah setiap hal yang sudah kami terima dari Tuhan tidak berhenti sampai diri kami saja. Tapi kami pun rindu untuk membagikan semua yang telah kami terima, supaya orang bisa mengenal dan juga bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kami, memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.